ثم إلى ذنوبنا وتجدنا وجبتنا وشهدنا وتغمدنا وتجدنا ولأهل قريتنا ولجيراننا والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومن ومن قبل نقطة ولا دون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المغضوب عليهم ولا الضالين ولا خصوصة لله سميت يا محمد وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan murtad anu bangsa i'tikad. Murtad yang bangsa keyakinan. Awi taqoda faqda sifatin ay wahidatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an. Selanjutnya adalah meyakinkan tidak adanya satu sifat saja dari sifat-sifat wajib bagi Allah. Ini sepakat para ulama. Jadi termasuk murtad bangsa i'tikad kalau kita atau ada orang yang meyakinkan satu sifat saja itu bukan termasuk dari sifat wajib bagi Allah. Yang namanya ijma itu huwa ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala amrin diniyyin. Iya mah arti ijma lah ya. Kesepakatan ulama-ulama ahli mujtahid yang termasuk atau golongan dari umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang urusan agama. Misalnya apa? Misalnya tidak meyakinkan salah satu sifat bagi Allah itu kal ilmi, seperti sifat ilmu Allah. Au angkarul ilma bil juz'iyati. Misalnya ada orang mengingkari bahwa sifat ilmunya Allah itu tidak bisa mengetahui tentang juz'iyat, bagian-bagian. Kal falasifati, seperti kaum falasifah. Fa innahum asbatu ilmahu ta'ala bil kulliyati dunal juz'iyati ka juz'iyatil insani wa romli masalah. Di sini dicontohkan seperti kaum falasifah. Kaum falasifah ini mereka menetapkan atau berpendapat bahwa keilmuan atau sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu hanya bersifat kulliyat, global, tidak juz'iyat. Jadi artinya seperti ini. Contoh, di sini kan seperti juz'iyatil insan. Contoh. Jadi kata mereka bahwa Allah itu hanya tahu makhluk itu manusia aja. Jadi enggak tahu ada apa tuh di dalam tangan tuh ada pori-pori dalamnya apa. Jadi Allah tuh dikiranya tuh enggak tahu sampai unsur terdalam dari bagian-bagian tangan, bagian kepala, bagian teruslah mata. Jadi mereka mah berpendapat Allah itu hanya apa? Ini tuh manusia kayak gitu tuh. Ini binatang, ini hanya apal gitu nah. Nah, kita kan jangan sampai punya pendapat seperti itu maksudnya. Allah kan tidak hanya tidak hanya tahu itu saja kan sampai unsur dalam sekali. Ini seperti bagian-bagian manusia atau bagian partikel terkecil dari pasir. Kan pasir lama kurang ditinggal itu kan pasir letik gitu nyala. Tapi kalau pakai mikroskop atau menggunakan alat untuk melihat benda kecil, itu banyak sekali unsur-unsur yang
menyusun atas yang namanya pasir. Contoh lah gitu. Jangankan ini kan kemarin waktu ngaji tafsir Munir, nyamuk saja kan ternyata kalau itu kan berapa mata sih berarti 1000 mata, berarti 1 juta mata pohon nih. Matanya kan banyak ternyata dan jantungnya ada 3. Itu kalau dilihat oleh mikroskopnya atau alat yang bisa melihat benda-benda kecil. Au nasaba atau nasabakan sapa wong. Au nasaba au aja lahu tabaraka wa taala sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an. Atau orang tersebut membangsakan, menasabkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat yang mana sifat ini wajib ya terbebas atau suci dari sifat ini secara ijma'. Contohnya seperti jisim. Ai idza kana an-nasabu shorihan, itu kalau seumpama orang tersebut membangsakan kepada Allah itu secara jelas, gambarannya seperti ini, bi an qala huwa ta'ala jismun kal ajsami li sarahatihi bil hudusi wa tarhibi wal alwani wal ittisali wa yakunu kufron. Misalnya ada orang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jisim, bagaikan jisim-jisim yang lain. Di dalam penjelasannya itu atau perinciannya di dalam fil hudus, maksudnya adalah ciptaan-ciptaan. Hudus itu kan sesuatu yang baru, ciptaan, makhluk lah. Ya sama seperti jisim yang lain itu, disamakan seperti makhluk ciptaan gitu. Wa tarkibi dan tersusun dari berbagai susunan. Jadi ada komponennya ya, tangan, ada kepalanya Allah itu. Jadi mereka tuh berpendapat seperti itu. Ada pokoknya Allah itu tersusun dari kata mereka gitu ya. Yang termasuk ke dalam murtad bangsa itikad. Jadi membangsakan Allah jisim. Jisim itu ada susunan-susunan tertentu lah, membuat satu kesatuan. Wal alwani ada warnanya seperti ini Allah. Ittisal, saling sambung menyambung, ya, sambung menyambung. Ya kan ini kan tangan kan ada urat-uratnya, itu bahasanya lah. Nah mereka tuh berpendapat seperti ini. Ini kalau seumpama menasabkan atau membangsakan Allah secara jelas bahwa Allah itu berupa jisim, maka ini fayakunu kufron, orang tersebut dihukumi kafir. Enggak boleh seperti ini. Li'annahu asbata lil qadimi ma huwa manfi anhu bil ijma'i. Karena sesungguhnya orang itu menetapkan kepada sifat qadimnya Allah tentang perkara yang dinafikan bagi Allah secara ijma'. Ya iyalah, Allah kan nggak mungkin tercipta dari berbagai unsur gitu. Kita mah pikiran manusia kan bahasanya kalau misalnya sholat kan Allah itu diharap bergedeg kan gitu kan bahasanya lah gitunya bergedeg urus kali itu kumaha ya bahasana gitu bahasana. Padahal kan tidak seperti itu padahal. Ammalau qala huwa ta'ala jismun, misalnya kalau orang itu berkata Allah itu jisim, wa atlaqa, dan orang itu memutlakan atau mengucapkan au jismun laqal ajsami, Allah itu jisim tapi tidak seperti jisim yang lain. Maksudnya ay muttasifun anhu ta'ala, lawajibul jasmaniyati faqad ahta'a fi itlaqil ismi la fil makna. Nah, iya. Misalnya ini sama seperti tadi, tapi ini ada bedanya ya. Jadi orang itu berkata Allah itu jisim dan memutlakan berkata lagi Allah itu jisim, tapi jisimnya beda dengan kita gitu. Berbentuk jisim tapi beda dengan kita. Maksudnya menyifati Allah itu wajib ada jisimnya. Jadi ada bahasanya mah ada bentuknya lah. Bentuknya begitu, cuman berbeda dengan kita gitu. Tetap
mempunyai pikiran seperti itu tetap pakod itu pikiran yang salah. Tetap nggak boleh lah. Kenapa nggak boleh? Karena memang fi itlaqil ismi nggak boleh memutlakan nama Allah itu. Maksudnya nggak boleh di sini di dalam memutlakan nama ya jisim ini. La fil makna, bukan terhadap makna. Jadi meureun bahasana mah kieu lah. Orang ini berpendapat memang tidak sama kan Allah itu kan mukhalafatul hawadisi ya. Allah itu ada jisim cuman berbeda dengan kita gitu, Pak. Kalau misalnya orang mah ya ada patung kan nggak mungkin patung itu unsurnya sama dengan yang menciptakan seperti itu lah. Berarti kan yang menciptakan juga ada jisimnya. Nah dia mah berpendapat tetap jisimnya ada. Kaba'dil karomiyati seperti sebagian orang-orang karomiyah. Fa innahum qalu huwa ta'ala jismun bimakna qaimun bi nafsihi fala yakuru li ghalabati tajsimi 'ala nasi. Nah, kalau orang-orang sebagian orang karomiyah ya, maksudnya orang-orang yang memuliakan gitulah ya. Mereka tuh berkata Allah itu adalah jisim, berupa jisim. Maksud jisim di sini maknanya adalah Allah itu qaimun bi nafsihi atau qiyamuhu bi nafsihi gitu. Berdiri sendiri gitu. Nah, kalau seperti ini tidak dihukumi kafir karena dugaan dia menjisimkan bagi manusia. Karena memang yang namanya manusia tuh pasti kalau disuruh ini seperti apa pasti menggambarkannya itu sesuatu lah. Ada apa sih? Ada bentuknya gitulah. Pasti pikiran manusia ini kayak gimana ya? Planet ini pasti tergambar ada bentuknya gitu. Wa innahum la yafhuna mawjudan min ghairi jihatin. Sementara dia tidak ngerti bahwa Allah itu wujud tanpa arah. Maksudnya tuh nggak mungkin Allah itu kan nggak mungkin berpijak dalam satu tempat di arah sana di arah sini. Enggak kan tidak terpengaruh lah Allah itu oleh arah manapun. Wakila dikatakan bikubril mujasimati mutlaqon. Dikatakan orang yang seperti ini nih yang menjisimkan, baik yang menjisimkan secara sorry ataupun yang menjisimkan tapi membedakan dengan makhluk, tetap dihukumi kafir secara mutlak. Ada yang begitu menghukumi. Ada juga wakila bi adami kuprihi mutlaqon. Ada juga yang menghukumi tidak kafir mereka mah karena beda gitu. Maksud menjisimkan itu ya beda dengan makhluk gitu, mutlak. Nah, abe tong lieur ka urangna ieu tah kesimpulanna lah. Wal hasilu annal mujassima la yakfuru illa idza lazima min kalamihi at-tash. Kudu ningali ka dieu. Abdi bener dia macana dan dia tadi lah nggak tahu aja sih. Aduh, ya lalunan. Mana tuh sih? Oh iya nih. Harokatnya ya nanti. Wal hasilu annal mujassima la yakfuru illa idza lazima min kalamihi at-tashbihu. Wa kufruhu min haitsi tasbihi la tajsimi. Padahu asyarqo. Kesimpulannya sesungguhnya orang-orang mujassim, orang-orang yang menjisimkan Allah selagi ya dia tidak menyerupakan dengan makhluk, maka dia tidak dihukumi kafir. Kesimpulannya itulah kesimpulannya. Tapi tetap bagi kita supaya jaga-jaga la tajsim, jangan sampai menjisimkan Allah. Itu baiklah jaga-jaga bagi kita. Kan bahasanya kan malaikat kan dari awal malaikat itu adalah apa tuh jismun latifun ya, jisim yang yang lembut. Tetap kita mah supaya lebih aman jangan ikut-ikut kepada kaum mujassimah. Kaum yang berpendapat Allah itu jisim. Kita mah udah Allah itu seperti apa? Pokoknya mah ya itu baiklah. Jadi jangan sampai berpendapat ada jisimnya lah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah aw halala muharraman
bil ijma'i, atau orang itu menghalalkan perkara yang haram yang sudah disepakati oleh para ulama. Ai ijma'il a'immatil arba'ati, maksudnya adalah yang sudah disepakati oleh imam yang 4, yaitu Imam Maliki, Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Kenapa sih ada patokan 4 ini? Karena ini yang memang sudah bersumber dari Quran dan hadis. Afadahu al-Bujairami, ini sudah menerangkan Imam Bujairami. Ma'luman minad dini ay min adilatid dini bidururati. Nah, perkara yang agama ini ya, yang diketahui dari perkara agama, dari dalil-dalil agama secara pasti. Jadi ada ilmu kasfi, ada ilmu dorori ya. Kalau dorori itu ilmu yang pasti. Ay bil ilmi alladzi yushabihul ilmal hasila bidororati wa huwa alladzi la yahtaju bi isbatihi ila dalilin. Ilmu dorori itu adalah ilmu-ilmu yang diserupakan kepada ilmu yang menghasilkan secara darurah pasti. Kalau bahasanya ginilah, tidak perlu membutuhkan pemikiran yang sangat dalam. Jadi kalau seumpama ada yang berkata 1 tambah 1 hasilnya 2, jadi nggak mungkin dengan pemikiran yang dalam, nggak mungkin. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu bahasanya cepet lah. Coba itu garam rasanya apa? Ya pasti asin. Itu tidak mungkin mikirnya terlalu lama lah, karena sudah banyak diketahui. Itu ilmu daruri. Berbeda dengan ilmu iktisabi. Kalau iktisabi contoh seperti kalau di matematik mah logaritma, trigonometri, kalkulus ya, diferensial itu harus membutuhkan perhitungan. Katanya bener jangan itu kan bahasa. Wahwa alladzi la yahtaju fi isbati ila dalilin. Ilmu daruri ini, ilmu pasti ini tidak membutuhkan kepada penetapan dalil. Maksudnya enggak tahu dalilnya pun enggak apa-apa. 1 tambah 1 2. Dalil naon? Geus teu kudu iyalah. Kan kalau dicari dalilnya kan 1 tambah 1 2. Tapi saya kuliah 1 tambah 1 0. Kok 0? Karena basisnya basis 2. Kalau basis 2 0, sini 1. Kenapa ada 1 tambah 7 8, 9 tambah 1 10? Karena basisnya basis 10. Kalau basis 9, basis 9, basis 7 beda lagi. Nah itu kan maksudnya dalil. Jadi sebenarnya yang kita tahu diajarkan oleh guru dari semenjak dasar itu basis 10 kalau matematik mah. Cuman basis 10-nya itu disirkan, dirahasiakan. Karena supaya paling gampang kan melihat kan jari tangan 10-nya. Pokoknya paling umum 10 lah. Di atasnya tidak ada angka lagi setelah 9. Setelah 9 kan balik lagi 1 0. Kenapa basis 10? Karena sampai 9. Kalau basis 8 ya sampai 7. Habis 7 ya 0 1 0 gitu. Kalau ke matematik ya sudah gimana? Li'annahu istaraka fi ma'rifatihi al-alimu wal ami. Karena ilmu daruri ini di dalam mengetahuinya itu bersama-sama baik orang yang alim, orang yang pintar lah, dan orang yang awam sudah tahu semua. Ya tadi 1 tambah 1 kan tahu semua, nggak mungkin lelet mikirnya. Rasa gula apa? Gula rasa naon sih? Ya pasti amis gitu kan, nggak mungkin. Fa kharaja bi qouli ma'luman minad dini bidarrati. Nah, berbeda akan ucapan makluman bidini bidarurah tentang perkara agama yang diketahui secara pasti ya, ini terkecuali nih, yaitu adalah ingkaru anna li bintil ibni as-sudusnya. Inna li bintil ibni as-sudusa ma'a binti sulbi takammulata sulusain. Nah ini yang bukan ilmu daruri.
atau yang namanya ilmu iktisabi. Ini tidak perlu ini mah. Fala yakfuru bihi, ini tidak dikatakan kafir kalau kita nggak ngerti ini. Walau min alimin, walaupun oleh orang yang pintar, bahasanya oleh ustad lah gitu, kayak itu mentong lah, ustad bahasanya. Kayak gua dijelasin lah ya. Jadi dalam ilmu faraid ya, menentukan furudul muqaddarah, misalnya nih ada 2 orang perempuan sederajat ya, sederajat. Nah maka bagian yang pastinya adalah 2/3 maksudnya. Ini untuk perempuan yang sederajat. Artinya yang 1/3, yang 1/3, maka menjadi 2/3. Nah di sini, ini kan perkara ada rumit. Ini mah anak perempuannya anak, ya enggak? Anak perempuannya anak laki-laki. Bintil ibni ma, berarti cucu perempuan gitu ya. Maaf binti sulbi, ini mah anak kandung gitu. Nah untuk cucu perempuan 1/6, sudah kan 1/6. Untuk anak kandung perempuan 1/2. Kalau dijumlah menjadi 2/3. Ini kan ada beda karena tidak sederajat, tidak satu tingkatan. Nah iya mah tengah ini jangan naon, karena ini termasuk adalah ilmu iktisabi ini mah. Artinya kalau kita nggak paham tidak dikatakan kafir. Tapi itu nyandak tabletnya, lamun aya mah dikoter jadi ya. 1/6 ditambah 1/2. Kan disamakan KPK nanya penyebutna 6. Nanti ketemu ya hiji, iya sabaraha? 6 bagi 2 tilunya. Lah 6 bagi 6 tilunya. 1 tambah 3 4-nya, 4/6. 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3, 2/3 pas ya. Jadi artinya yang penting disempurnakan menjadi 2/3. Ini dapat 1/6 ya 1/2, ya setengah. Jadi anak kandung perempuan 1/2, cucu perempuan 1/6. Di jumlah 2/3. Ini enggak kafir, enggak dikatakan kafir kalau kita enggak paham. Meskipun orang yang alim. Khilafan li ba'dihim, berbeda dengan sebagian ulama yang harus paham di sini ya. Dia mah duka ulama mana ya terang. Duka Maliki, duka Hanafi terang. Naqalahu Al-Bujairumi anil Qalyubi. Sudah menukil tentang pendapat ini Imam Bujairumi dari Imam Qalyubi. Mimma, dari perkara la yakhfa alaihi, yang tidak samar terhadap perkara tersebut, kazina, seperti zina. Nah ini kan termasuk daruri ya, pengetahuan daruri zina. Kalau orang sudah berkata zina, udah pasti zina itu haram. Mau diketahui oleh orang alim ataupun orang awam, pasti paham zina itu adalah haram. Nah, ini banyak, ada liwat, sodomi, ya, wal qatli, membunuh, wasirqati, maling, gosobi-gosob. Ini kan udah paham itu adalah perkara-perkara yang bahasanya daruri, sudah diketahui secara pasti oleh siapapun. Wa huwa ilajul mukallafi alwadihi hasyabatahu al-asliyat ta al-mutasilata au qadroha, memasukkan orang yang mukallaf ya, benda yang jelas, yaitu adalah hasapahnya yang asli, yang masih bersambung, masih nempel gitu bahasanya. Atau kira-kira hasapahnya, maksudnya hasapah itu kan yang helmnya. Mun helmna eueuhnya kira-kira na we. Kira-kira na asupna kira-kira na ukuran helm panjang. Ingda faktiha lamun hasapana eueuh. Dimasukkan ke fi farjin wahidin, ke farji yang jelas. Muhrimin yang diharamkan li ainihi, kepada ainnya ya, jelas. Fi nafsil amri, ing dalam nafsil amri, maksudnya di fakta secara kejadian. Kan ada juga yang seperti ini, mohon maaf, hubungan dengan istri tapi pikiran ke artis. Itu zina bukan? Kan bukan zina, tetap hubungan, makan hubungan secara sah. Cuman kalau kembali ke kitab Ihya mah, kalau masuk ke apa tuh
Tetap harus tobat itu termasuk zina, cuman zinanya bukan zina badan gitu. Bukan zina badan. Pikiran. Lamun tu salama abdi ngejelaskeunna di usul-usul Gaspar sana. Itu kan ada 2 kategori. Zina teh. Aya anu ya mah abdi sekedap yang masih ingat lah. Jadi aya model kieu ya. Si suami itu selingkuh wae. Ternyata apal pamajikanna. Datang ke tempat PSK, asup. Gantian mana awas. Selingkuh ka dieu ya. Gantian. Biasana mah kan jeung eta jeung PSK. Lapornya dipoekan. Datang katanya. Silakan masuk Mas. So, si PSK mah numput ngarah sorana PSK asup. Digituana kan pajar cek salakina mah jeung PSK. Tapi padahal jeung pamajikanna. Itu pajarnya mesti. Tah secara dohir mah kan enggak zina. Enggak zina. Tetap itu masih berdosa gitu. Karena dia sangkanya adalah niatnya tadi niat. Hiji deui aya deui anu sapertos kitu teh biasana jeung istrina di kamar lah gitu. Istrina teh ternyata tanpa sepengetahuan suami adina teh datang. Sare bareng. Ai pas putik teh baru salakina can balik. Pamajikanna hayang ka WC. Di WC lila entret. Salakina balik disangkana pamajikanna. Digawean we. Pas awal apa isuk. Toel. Nah, gitu bahasanya gitu. Nah, itu tidak berdosa karena dia tahunya istri. Jadi abdi apalagi kita biha mah contoh nu kahiji mah dosa meskipun dengan istrinya karena dia nyangkanya orang lain. Anu kadua mah meskipun bukan dengan istrinya dan dia nyangkana istrina, biasanya istrina dirinya teh. Biasana mah kitu. Pas isuk teh da apalnya, tapi aya teh nu gituan da apalnya. Kunaon apal ya kunaon mah. Ieu mah memang kita biaya itu kan bahasanya memberikan contoh. Ya, kadang mungkin ada yang kejadian seperti itu lah ya. Aya wae mungkin. Nah, yang seperti itu enggak dosa. Kenapa enggak dosa? Karena memang terbiasa yang tidur di situ adalah istrinya. Pas pagi seumpama pagi sadar teh, ya Allah, ternyata lain mana neng gitu bahasa tuh. Insyaallah lah. Ya kurang. Dosa. Hah? Dosa. Ya kudu nama dibejakan perempuan aja perempuan dosa nama. Ini udah bingung sih. Iya benar. Lumayan. Abi teu nyana ka tanah, kitabna nya, mun kitabna mah nya keneh wae. Jadi maksudnya dua contoh itu ada yang dosa, ada yang tidak. Iya mah jadi nafsil amr itu secara jelasnya di faktanya adalah berselingkuh, selingkuh lah, zina. Mustahan tobaan terus juga anu di merasa nafsu lah, tobaan secara watak. Ma'al khalwi ani subhati. Dina sesepi dari subhat, dari perkaraan subhat. Maksud subhat teh perkara yang diperbolehkan, artinya tidak termasuk haram, tidak termasuk halal subhatnya. Jadi si perempuan ini bukan waria, bukan apalah, tapi benar-benar perempuan yang mengundang syahwat gitu lah. Kalau laki-laki ya benar-benar laki-laki yang mengundang syahwat secara watak lah. Ini masalah zina. Kemudian waliwati seperti liwat, sodomi lah bahasanya, jalan belakang. Tapi di sini juga bukan termasuk, masih ingat artinya. Bukan termasuk zina kalau seumpama istrinya lagi haid. Kan tetap dosa, tapi istri itu diceger wae teu zina teman. Bukan zina cuma dosa lah. Waliwati istri sedang haid atau istri sedang puasa itu berpuasanya haji umroh nifas, nah itu mungkin tos. Terus waliwati seperti sodomi ini
bikasri lami liwat. Wa huwa al-wad'u fi duburi dzakari, memasukkan barang ke duburnya laki-laki. Walau abdahu, meskipun itu budaknya, budak laki-lakinya. Au fi duburil unsa, atau dimasukkan ke dubur perempuan. Ini perempuan siapa aja nih? Pokoknya lewat jalan belakang. Abdi hilap teh. Iya, jelas kan hilap teh abdi teh. Maksudnya dosanya itu lebih besar daripada abdi hilap ya, mesti salah nyarios. Jadi kan perumpamaan teh aya nu head ditubruk, sareng ieu liwat. Rasan mah ieu panggedena ya. Jeung nubruk anu head mah kitu. Nyatana mah mending gitu dosa kabeh. Dosa kabeh. Maksudnya perbandingannya teh aya di kitab Ihya abdi, teu nyara kitabna. Aya perbandinganna. Emut keneh wae. Wal qatl, dan seperti membunuh. Wa huwa fi'lun yahsulu bihi zuhuqur ruhi, pekerjaan yang menghasilkan hilangnya roh. Ini mah definisinya. Wa syirqati, seperti maling, ini ilmu daruri. Wa huwa akhdul mali khafiyatan min hirzi mislihi, mengambil harta secara sembunyi dari penjagaan seseorang, umpamanya. Wal ghasabi, ghasab ai syirqah mah khafiyah, ai ghasab mah ieu tah akhdu syai'i zulman bila khafiyatin malan au ghairahu, mengambil sesuatu secara dolim tanpa samar. Tanpa samar tuh terang-terangan, itu terang-terangan, ghasab terang-terangan lah. Pakai sendal berak sama pondok kan terang-terangan. Malan, baik yang diambil harta au ghairu, atau selain harta, ghasab. Au harrama halalan, atau mengharamkan perkara yang halal. Wa huwa kullu syai'in la yu'aqabu alaihi biistimalihi, setiap sesuatu yang tidak disiksa akan menggunakannya. Berarti ini definisi dari halal mungkin. Halal sih namanya. Ya sekedar launan ya. Ya, definisi halal ini. Definisi halal. Setiap sesuatu yang tidak disiksa apabila menggunakannya. Kadzalika, seperti itu, bil ijma'i makluman minad dini, kesepakatan para ulama yang diketahui dari agama, biduriti secara pasti. Maksudnya selain yang disebutkan ini adalah kal bai'i, seperti jual beli. Wa huwa mubadalatul mutaqawwami bil mali al mutaqawwimi tamlikan wa tamalukan, bertukar barang yang dikenai harga dengan harta yang dikenai harga, bertukar. Non tamlikan teh memberikan kepemilikan dan menerima kepemilikan. Ia memberikan kepemilikan, ia menerima kepemilikan. Arti dari jual beli lah dia. Wan nikahi, dan seperti nikah. Wa huwa aqdun yartabitu ala tamalluki manfaatil bud'i qasdan. Akad kira lawan ini. Suatu akad yang berhubungan akan memiliki kemanfaatan farji secara disengaja. Itu farji begitu. Ya maksudnya untuk melakukan hal yang dilarang kan sah gitunya secara disengaja. Aw nafa wujuba mujma'in alaihi, atau menafikan perkara yang wajib yang disepakati oleh para ulama. Kadzalika, seperti makluman minad dini bidarurah, yang diketahui secara agama oleh agama secara pasti.
seperti kasolawatil khamsi, seperti sholat-sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan udah tahu semua lah. Ya mah orang awam, orang pintar kita tahu semua. Au sajadatan minha, atau sujud yang terdapat di sholat 5 waktu, apal kabeh lah. Gitu. Mungkin ke apa? Wa zakati, dan seperti zakat. Yang apal kabeh zakat. Tapi ghairu zakatit tijarati, bukan zakat perdagangan. Karena memang zakat perdagangan ada perhitungan tertentu. Termasuk sebentar lagi mungkin cair itu namanya jalan tol ya. Jalan tol. Sebagian sudah ada yang bertanya ke saya, Ustaz, habis tapi cair seberapa miliar? 2 miliar seberapa sih? Itu dilapnya. Ayo sambil 700 ini. Jakarta seberapa? Jakarta celing aja. Kasih kayak abri ka bumi gimana? Sanes zakat. Fa inna fiha qaulan qadiman bi adamil wujubi. Karena sesungguhnya pada zakat tijarah ini adalah satu kaul yang terdahulu, memang tidak ada kewajiban. Maksudnya kewajiban kita harus paham tentang ini gitu. Nah, pihak di zakat tijarah itu. Ya, terus gimana sih? Oh ya. Walida, dan karena seperti itu la yakfuru jahiduha, tidak dikatakan kafir kalau kita mengingkari ini nih zakat tijarah. Maksudnya kalau kita enggak paham tentang perhitungan zakat tijarah tidak dihukumi kafir. Zakat di sini maksudnya zakat yang wajib, yang seperti zakat fitrah lah ya. Zakat mal itu harus sudah paham tuh mah, sudah paham. Fitrah berapa, maksudnya sudah lumrah ini malah. Jadi maksud di sini zakat ini zakat yang lumrah. Afadahu az-zayati. Wasaumi, dan seperti puasa. Wah, si gana mau ngaras lembar ya. Yuk, penjelasan sudah ini. Ai fi Ramadana, maksudnya puasa di bulan Ramadan, wa huwa al-imsaku 'anil ukli wasyurbi wal jima'i minas subhi ilal maghrib ilal ghurubi ma'an niyati fi kulli lailatin. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, jima mulai dari subuh sampai maghrib terbenam matahari, disertai niat pada setiap malam. Wal haji, haji wal wudu'i, dan wudu bidomil wawi, wudu. Wa huwa al ghuslu wal mashu al a'doin makhsusatin ma'aniyatin mu'tabarotin. Maksudnya adalah wudu ini membasuh dan mengusap pada bagian-bagian tertentu disertai niat yang terhitung atau terbilang, yang bilang. Au aujaba malam yajib ijma'an, atau termasuk murtad masa itikad, mewajibkan perkara yang tidak wajib secara ijma'. Ini kadzalika kaziyadati rakaatin aw sajadatin fi sholatil khamsi, seperti menambah 1 rakaat atau menambah sujud di salat 5 waktu. Tuh, ini masih ya, masih berarti termasuk murtad bangsa itikad. Au nafa masyru'iyatan mujman alaih, atau menafikan atau meniadakan perkara-perkara yang disyariatkan, yang disepakati oleh para ulama. Kadzalika, maksudnya kita menafikan tuh, meniadakan, eta mah lain, termasuk iyalah ibadah lain. Ulah sampai gitu maksudnya. Karawatibi ma'al faraidi, seperti salat rawatib pada salat-salat fardu. Wal muradu bir rawatibi, yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib adalah as-sunanu at-tabi'atul faraidi, salat-salat sunnah yang mengikuti salat fardu.
Wa fiha istilahun akharun. Ini adalah istilah yang lain. Ya, ini adalah istilah yang lain. Wahwa, jadi pendapat sholat rawatib ini merupakan sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Ternyata ada istilah yang lain. Wahwa annaha an-nawafilu al-muaqqatatu biwaqtin maksusin. Tuh, ternyata sholat sunnah rawatib itu sudah pendapat yang lain mah sholat sunnah yang punya waktu ya, dengan waktu-waktu tertentu. Fatarawihu wala'idu waduha ratibatun alasani. Ini juga katanya termasuk sholat sunnah rawatib karena punya waktu, itu maksudnya. Jadi satu pendapat yang lain rawatib itu iya dah, sholat tarawih, sholat id, sholat duha, karena memang mengikuti alasani pada waktu yang kedua, pada waktunya, maksudnya waktu. Ya tetangga, iya nya. Lanjut bantos itu. Mana sih? Bukan salam berbaratan ya? Oh iya kan. Kan salam berbaratan ini mah ada iya sih. Ah kan iya tuh. Oh iya kan. Alasani terhadap kaul yang kedua, lal awali bukan pada kaul yang pertama. Jadi maksudnya tadi kaul yang pertama salat sunnah rawatib itu yang mengikuti salat fardu. Kalau kaul yang kedua salat sunnah rawatib itu salat sunnah yang mempunyai waktu tertentu, adanya di waktu tertentu. Salat duha, salat id dan lain sebagainya yang ada waktunya termasuk salat rawatib. Afadahu ad-Damiri, yang meriwayatkannya adalah Imam Damiri. Au azama al-kufri fil mustaqbal, atau ajam itu niat kenanya, niat akan kafiran pada masa yang akan datang. Jadi niat arek kafir ke itu bahasana lah. Bi an ya'zima al-ana, gambarannya orang itu ajam atau niat sekarang, niatnya sekarang. Ayak furogodan, mau jadi kafir besok, itu bahasanya. Nah, fayakfuru halan, maka jangankan besok, sekarang pun udah jadi kafir, itu bahasanya. Li annas tidak matal islami syartun, karena sesungguhnya langgeng di agama Islam itu merupakan syarat. Jadi syaratnya Islam ya harus langgeng. Fa idza azama al-kufri nya kafaro halal. Ketika orang itu ajam berniat mau kufur, ya langsung dia kafir seketika. Walau azama asy-syakhsu ala fi'lin kabiratin fi ghaddin fala yufsaku. Kalau misalnya orang itu ajam atau niat mau mengerjakan dosa besar di besok, di kemudian hari lah, maka dia tidak dikatakan fasik. Baru niat sih, itu niat. Jadi jangankan ke kafir, ke fasik aja tidak dikatakan fasik, tidak, karena baru niat. Kan kalau sudah ditulis itu kalau sudah berbuat itunya. Kan kebaikan mah kan baru niat sudah ditulis, dikerjakan kan menang deh. Adil lagu Insya Allah itu tak emang. Tapi lamun niat jahat mah karakter niat encan, berbuat jahat dia mah encan. Tapi lamun dia mah tidak ada tawar menawar. Kalau untuk kekafiran mah niat kafir mah, niat murtad sama aja nih, nggak bisa ada tawar menawar, langsung halan seketika itu langsung kafir. Afadahu al-Bujairumi, sudah meriwayatkan tentang ini adalah Imam Bujairumi. Au ala fi alisain, atau mengerjakan sesuatu, au azama ala ityanihi fil hali, atau niat mau mendatangkan sesuatu
pada keadaan sekarang. Maksudnya niat arek datangkeun ayeuna lah ngerjakeun ayeuna. Mimma dukiro, dari perkara yang sudah disebutkan. Maksudnya adalah minal kufri, dari kekafiran. Tetap ya dia termasuknya. Jadi tadi makan niat rek kafir gitulah ya, niat rek kafir. Tak ieu mah niat arek bahasana naonna. Orang kafir teh naon sih? Misalnya langsung nyembah ieu lah nya. Ah, urang rek asup ka gereja lah nyembah. Kayak kaditu rek langsung nyembah. Karak ajam, karak niat itu bahasana. Enggak termasuk kafir. Meskipun belum nyembah, katanya belum. Saya mah pokoknya kalau untuk urusan dengan kekafiran, murtad itu langsung. Kalau dosa besar enggak. Bi annawa ayyakfura fil hali. Nah, gambarannya orang itu berniat ingin kafir pada seketika, atau tarodada fi, atau orang itu bingung fil kufri, dina kekafiran teh bingung. Nah, fatarodadu turiyanu syakin yunakibu jazmaniyati bil Islam. Jangankan tadi mantepnya mau mau mengerjakan sesuatu yang membuat kita kafir, asal bingung weh. Aduh, menu batur mah bahasana teu salat 5 waktu, batur mah seminggu sekali lah itu bahasanya. Pak Islam maka itu, Pak Islam. Kalau sampai gitu tak gitu aja geus termasuk murtad bangsa i'tikad. Kenapa sih? Karena mider bingung itu termasuk perkara yang timbul ragu-ragu yang bisa membatalkan kemantapan niat di dalam beragama Islam. Itu. Kama idza taraddada ala iya Pak. Oh, ini hal. Oh, ini teh hal teh. Kama idza taraddada hal yakfuru aula. Sebagaimana orang itu puyeng, bingung mau kafir atau enggak. Ini sahro wae pasti tadi disebutkan terus ya. Wa inna makana taraddudu mukafiron. Nah, sungguhnya orang yang bingung kawas tadi itu orang yang sudah kafir. Li annas tidak matal imani wajibatun. Karena langgeng dalam keimanan itu adalah merupakan hal yang wajib. Wat taraddada yunafiha. Sementara wa inna taraddada yunafiha. Sementara bingung menafikan atau meniadakan keimanan itu ya merupakan hal yang bisa merusak ke dalam keimanan atau langsung termasuk ke dalam kafir. Kama naqala Ibnu Jarumi an Syarhir Raudi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Jarumi dari syarah kitab Raudhah. Paling sampai ka dieu wae lah. Pilih wong itu sampai ka dieu tasawuf. La waswasahu, bukan was-was orang tersebut terhadap kekafiran. Ayil kufri. Ai khuturihi, maksudnya adalah kerentek-kerentek tentang kafiran. Ala balihid, yang ada pada orang tersebut. Wa taharrukihi, dan gerak-gerik orang tersebut. Bi anjaro fi fikrihi fala yakfuru. Jadi kalau seumpama hanya baru terlintas di pikiran, terlintas ya di pikiran teh, belum niat mau kafir, atau belum niat ingin melaksanakan kafir, atau belum niat bingung, baru terlintas saja nih, belum terlintas. Nah, ini tidak dikatakan kafir, belum. Li annal waswasa ghairu munaqidin lil jazmi, karena yang namanya was-was itu tidak bisa membatalkan atau menghalangi kepada kemantapan keimanan. Fa inna dzalika mimma yubtala bihi al-waswasu, karena yang namanya was-was itu memang salah satu yang dicoba oleh makhluk yang memberikan was-was, yaitu adalah setan. Itu memang perbuatan setan.
lanjut pantas sih. Setengah 10 nya. Langsung pertanyaan bae lah. Afadah wa syarqawi wa lam suwab al-Fatihah. Sebenarnya abdi teh ieu can mata sadaya, belak-belakan. Can mata sadaya. Eta mah sanggup bae. Ngan abdi teh hayang nerangkeun ieu ya, emang rada penting. Nu kamari nu ieu nu Sabtu. Tapi kayak pertarusan heula. Itu penting kan. Kalau menjadi pertarusan nerangkeun ieu paling moal dibaca ajeuna langsung we. Lain abdi maca 2 lembar. Ayo dibaca. Kabur di stop. Tos. Ayo pertanyaannya ternyata aya di lembar berikut tanyaannya. Tebak-tebak teh. Boleh jawab? Ya. Coba lihat halaman ini. Di itu sih lembar berikut nanti. Kan pengajian kan beda-beda metode. Ayo, para ustaz mah kan paling kan enak ya. Dia mah kan abdi nu ieu lah nya. Kayak target tertentu lah. Kan dia aja belum mencapai target kita ya. Target belum. Kita paling kangge pengawasan berikutnya abdi kan ngumumkeun di masjid teh kan 3 kali deui satu ayeuna nya. Malam Rebo, malam Sabtu. Abdi teh hoyong sekali-kali mah malam Minggu. Ngarah-narik gitu. Sugan we anu ngalangkung teh ieu tertarik gitulah. Juga dia mah juga sugan. Tapi lamun misalnya paling minggu ayeuna kamu lagi liburnya. Lagi libur. Itu lebaran. Itu lebaran lah. Mangga pilih eta pertarusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami naraskan soal mengenai tarawih di antara depan dina